Di era peperangan modern, kekuatan militer sebuah negara tidak hanya mengandalkan jumlah tentara yang dimiliki, tetapi kemampuan untuk menguasai teknologi militer juga sangat diperlukan. Selain teknologi jet tempur generasi terbaru, drone, radar, dan tank, suatu negara akan memiliki daya deteran yang kuat apabila sudah menguasai teknologi rudal dan mampu memproduksinya secara mandiri. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan Prancis memiliki teknologi rudal yang sangat maju. Berbagai sistem rudal pertahanan telah diciptakan seperti rudal udara ke udara, rudal anti kapal, rudal serang darat, dan rudal pertahanan udara. Teknologi rudal termasuk teknologi yang sangat sensitif dan selalu dirahasiakan sehingga sangat jarang negara-negara yang menguasai teknologi rudal mau membagi teknologinya kepada negara lain. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Pengembangan teknologi roket dan rudal di Indonesia bisa dibilang masih ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Indonesia baru bisa membuat roket Erhan 122 yang dikembangkan secara mandiri. Selain itu, Indonesia juga dikabarkan bekerja sama dengan produsen MLRS Astros 2 Mk6 asal Brasil, yaitu Epibras, untuk membuat peluncur beserta roketnya. Dan hasilnya telah diuji coba pada bulan Desember tahun 2021 kemarin. Indonesia berusaha mengejar ketertinggalannya dalam bidang teknologi dengan mensyaratkan setiap pembelian alutsista harus disertakan dengan transfer teknologi dari negara produsen kepada Indonesia. Diberitakan oleh media asal China, Chinatime.com, dikabarkan Indonesia sedang melakukan program reverse engineering atau merekayasa balik rudal anti kapal. China Time juga menuliskan bahwa menurut laporan Jens Defense, Kemenhan RI menyatakan dalam keterangannya pada tanggal 2 April lalu, untuk kepentingan industri pertahanan yang mandiri, secara resmi dibentuk Konsorsium Tim Bela Negara Indonesia yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Indonesia. Konsorsium tersebut dipimpin oleh Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan Indonesia dan BUMN PT Dirgantara Indonesia, perusahaan elektronik pertahanan PT LEN, produsen bahan peledak PT Dahana, dan produsen kendaraan berat dan amunisi PT Pindad. Sedangkan dua perusahaan swasta yang masuk dalam konsorsium adalah perusahaan software pertahanan PT Mulia Laksana Utama dan produsen kendaraan udara tak berawak PT Aero Etera Indonesia. Masih menurut China Time, pernyataan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tidak menyebutkan rudal mana yang disalin. Namun ilustrasi yang dilampirkan pada pernyataan tersebut sangat mirip dengan rudal anti kapal jarak menengah C705 buatan China Aerospace Science and Industry Corporation. Rudal anti kapal C705 memiliki berat total 320 kg, hulu ledak 110 hingga 130 kg, dengan jaya jangkauan 140 sampai 170 km. Rudal ini menggunakan mesin turbojet kecil dan pendorong roket padat. Rudal dibeli oleh Indonesia pada tahun 2013 dan telah digunakan untuk memperkuat armada kapal permukaan TNI Angkatan Laut. Rudal C705 juga sudah beberapa kali diuji coba ditembakkan dari armada kapal perang TNI AL. Menurut kabar yang beredar, Indonesia akan mengkonversi rudal anti kapal C705 untuk basis peluncur dari darat. Sebelumnya, pada bulan Februari 2021 telah dilakukan pengujian model rudal RN01SS di terowongan angin subsonik. Kita tunggu saja perkembangannya. Semoga bisa berhasil, karena jika melihat wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan, tentu saja sistem rudal pertahanan pantai menjadi hal yang mutlak harus dimiliki oleh TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI. Semoga saja proyek reverse engineering ini bisa sukses sehingga kedepannya Indonesia mampu memproduksi sendiri rudal anti kapal yang canggih dan mematikan. Silahkan tuliskan tanggapan sahabat tentang berita ini di kolom komentar. Klik subscribe untuk berlangganan video terbaru dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.